وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق مقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para asatidz, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita, para asatidz kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kejadian puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menarik dengan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan curahan maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang perkumpulan kita pada majelis pada malam hari ini dimudahkan segala urusan-urusan kita, diluaskan rezeki kita, diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala dan bencana, dimandikan daripada husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa telah dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia sahabat dan pengikut hingga yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim yang digarap oleh Syekh Najib rahimahullah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil hidayah. Amin. Fattafaqal ulama wal fuqaha anna al-faqiha bi barakati istiqbalil qiblah id huwa sunnatu fi julusi illa inda darurah wa bi barakati du'a'il muslimin fa innal misra la yakhlu anil ubad wa ahli khair al-jahilu anna abidan minal ubad da'a lahu fil layl wa yadbaghi tarawil ilmi ayyatahawana bil adabi was sunani bil sunani inna man tahawwana bil adab hurima sunana wa man tahawana bi sunani hurima al fara'i wa man tahawana bil fara'i hurima al akhirah. Wa ba'du qala hadil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jelaskan bagaimana adabnya seseorang menuntut ilmu agama. Sepakat para ulama dan para ahli fikih, para fuqaha, bahwa orang yang ahli fikih, mengetahui tentang ilmu fikih, ilmu syariah, menjadi seorang yang ahli dalam bidang kefakihannya, dalam bidang syariah, ilmu jahilnya, bibarakati istiqbalil qiblah, dengan keberkahan menghadap kiblat, dalam belajar, dalam mutalaah. Sebab berkahnya menghadap kiblat itu merupakan suatu sunnah daripada kesunahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang hendak mendapatkan keberkahan dalam belajar, keberkahan dalam beribadah. Misalnya kita hendak beribadah, beriktikaf dalam masjid, baca Al-Quran yang mengarah ke kiblat. Bagaimana kita sholat,
baca Quran, memutalahi daripada kitab-kitab. Ini disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah satu sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ahli fikih memakruhkan ketika seseorang tidur dalam keadaan berterentang atau kakinya mengarah ke kiblat, menunjukkan kiblat kaidah makruh. Para ahli fikih, para ulama menyatakan jangan sampai amal hendak bersujud ke kanan ke kiri dan mengarah ke kiblat, kecuali ketika di dalam darurat. Yang darurat kemudian lagi bagaimana para asatid, para ahli fikih menghadap ke belakang kiblat. Yang hitungannya ini dalam darurat, amalnya sama menghadap kiblat ya kemana aja. Jadi ada satu keberkahan ketika seseorang duduk dalam posisi menghadap kiblat. Kiblat itu menuju Baitullah Ka'bah. Ketika selesai wirid para imam sholat jemaah misalnya, ketika sholat itu mengarah sebelah ke sebelah kanan. Kalau sampai akhir orang kaji ini Allahumma antas salam, berbalik imam disunahkan ke sebelah kanan, tapi tidak ketika seseorang di dalam masjid Nabawi. Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan bahwasanya itu mengarah ke kiri, jangan sampai membelakangi akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalnya kita mengarah ke kanan berarti membelakangi akan baginda Nabi, imam, posisi imam. Karena Nabi itu di Masjid Nabawi imam itu di muka. Bila imam menghadap ke kiri berarti membelakangi akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah kanan membelakangi akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam Masjid Nabawi. Wabi barakati doa muslimin, dan dengan berkah doa daripada orang muslimin. Sering-sering minta doa kepada orang kaum muslimin. Siapa tahu salah satu daripada mereka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, di dalam Al-Quran Allah berfirman, berdoalah kalian niscaya aku perkenankan, aku kabulkan doanya. Jadi kalau ada salahnya minta doa keselamatan, doa minta diberi rezeki ataupun minta kesehatan, keafiatan baik dunia maupun akhirat kepada orang muslim. Nanti kita doakan. Ibarat doa muslimin fa'innal misra, maka sesungguhnya kota Mesir. Jadi Mesir itu tidaklah sunyi daripada orang ahli ibadah, daripada orang ahli khair, ahli kebaikan, ya, daripada ahli kebaikan, ahli ibadah di kota Mesir. Apalagi kita di kota Hadramut misalnya, di Yaman atau di kota Mekah, di Madinah Al-Munawwarah, ya, selalu minta doa kepada mereka orang-orang muslimin. Siapa tahu salah satu daripada mereka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ketika dalam belajar menuntut ilmu kita banyak doa, apalagi doa daripada kedua orang tua yang masih hidup. Doa walidin li auladihim doa ambiyat li ummati. Doanya orang tua bagi anaknya itu sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup orang tuanya minta doa yang baik-baik. Makanya jangan sampai ulah kita mau meyakini orang tua. Ketika orang tua rasa ngoyak sehingga keluar kata-kata nakal di atas, ada nyaman di dalam misalnya, sehingga semua yang keluar daripada mulut orang tua itu jadi doa. Jadi doa. Al-jahilu anna abid minal ubadda lahu billahi. Pada penjelasan sesungguhnya orang yang beribadah, ahli ibadah itu senantiasa beribadah kepada Allah pada waktu malam-malam hari. Ketika orang tidur, orang-orang ahli ibadah berdoa
berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Mungkin di dalam munajatnya kita dibuat oleh mereka, didoakan oleh mereka yang ahli ibadah, sehingga doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyugianya atau sepantasnya pelajar hendaklah bagi kita lebih ilim, pelajar hendaklah tidak mengabaikan adat-adat kesopanan, adat dan amal-amal sunnah daripada sunnah-sunnah nabawiyah, sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam berpakaian, baik dalam tata cara makan, ada adatnya. Ketika minum, kayak apa minumnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita apabila ittiba di dalam setiap kehidupan kita niatkan untuk mengikuti akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan kecintaan Nabi yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan akan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta Nabi berarti bersama Nabi karena di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit sunnah dilaksanakan, sunnah-sunnah dikerjakan, baik dari mau makan, baik daripada mau keluar rumah, misalnya ada sunnahnya, ada doanya, doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ketika hendak memasang baju, ada apa namanya, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Lepas celana misalnya, atau mandi, hendak masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar daripada kamar mandi, dahulukan betis kanan. Hendak masuk masjid, apa inginnya? Masuk masjid, betis kanan. Keluar daripada masjid, betis kiri, dahulukan doanya. Nah, apabila sedikit demi sedikit kita hidupkan sunnah, maka akan berbekas. Dapatkan Pak siraman atau di dalam hati ada ketenangan jiwa, karena sesuatu itu berkaitan dengan yang kita ikuti. Menyenangkan di dalam lalu kalau dia akan dinilai pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kan kita mengenal innama a'malu binniyat. Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat, hanya saja amal ibadah itu dengan niat. Niatnya banyak, niatnya penuh dengan kebaikan, maka amal yang sedikit pun akan mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja seseorang itu mendapatkan ganjaran pahala sesuai apa yang dia niatkan. Niat untuk Allah, niat untuk mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Fa inna man tahawwana bil adat, sebab barang siapa yang mengabaikan, kita akan dikira-kira lawan adatnya al-adat ini ada adatnya. Jadi ada dalam menuntut ilmu adat dengan orang tua, maka akan terhalang hurima sunnah, maka terhalang daripada memperbuat satu kesunahan. Orang dia pada belajar pasti kada kau mengerjakan kesunahan, sunnah-sunnah Nabi kada kau dikerjakan. Dan barang siapa yang terhalang daripada mengerjakan sunnah Nabi, maka dia pun terhalang daripada melakukan kewajiban-kewajiban sehari dan sama sholat dalam sholatnya dalam kampingan. Akhirnya dia orang ada tapi biasa mengerjakan sunnah, lapar mengerjakan kewajiban. Dan barang siapa terhalang daripada mengerjakan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurrimal akhirah, maka orang ini pun terhalang daripada akhirat, kenikmatan akhirat, terhalang daripada kebahagiaan akhirat, terhalang daripada kenikmatan akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa itu datang daripada hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Jadi orang akan beribadah biasanya susah ngalih mengerjakan kesunatan. Dan orang akan menggali kesunahan Nabi ngalih dia mengerjakan daripada apa diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apabila orang ini tertegah daripada mengerjakan kewajiban, maka tertegah daripada mendapat kebaikan dan kenikmatan daripada akhirat, kenikmatan surga. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan ini merupakan hadis. Wayan bagi ayyuk sirah salata wa yusalli salata khashiin fa inna dzalika aunun lahu ala tahsir wa ta'allumi wa unsitu li syaikhil jalil. Hendak pula banyak melakukan sholat, baik sholat sunnah, dan lakukanlah seperti sholat orang-orang yang khusyuk. Usahakan sholat kita ini khusyuk, khashiin. Maka sesungguhnya yang demikian itu agar dapat menolong daripada mendapatkan kesuksesan daripada kesuksesan belajar, mendapatkan kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, mendapatkan ilmu yang manfaat. Usahakan sebagaimana kita sholat banyak di sholat dan sholatnya pun itu dalam keadaan khusyuk. Usahakan kayak apa kita khusyuk. Nah, orang yang susah ke sholatnya ada khusyuk berarti kali banget mendapatkan kesuksesan dalam belajar. Jadi dia ingat sesuatu beritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya takut dalam keadaan sholat. Maka biasanya dalam sholatnya biasanya terhinang itu mana yang hilang. Di luar sholat ada ingat-ingatan, pas di dalam sholat pas kegunaan tuh. Ada debat biasanya gitu ya. Saya bukan Syekhul Islam Jalil Al-Hujjat Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Al-Hujjat Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Kun lil awamir wan nawahi hafizan ala salati mawadiban wa muhafizan wadlub ulumah syar'i wajhad wasta'in bi tayyibati tasrifatiha hafizan was'al ilahaka hijjah ragiban fi fadli fallahu khairul hafizan. Jadilah engkau orang yang memperhatikan perintah dan larangannya. Dalam sholat lakukanlah terus menerus dan jagalah pelajari ilmu-ilmu syariat dan bersungguh-sungguhlah serta minta pertolongan kepada Allah dengan amal-amal kebaikan. Dalam artian bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Nah, bagaimana orang Ashabul Kahfi kalau disalah, kalau itu bertawassul dengan amal baiknya. Ya Allah, kalau amalku ini misalnya ini ada manfaatnya, maka tergeser pintu yang tertutup menutup daripada Tuhan. Ini orang yang bertawassul berwasilah dengan amal-amal baiknya, maka dia disarankan. Maka jadilah kamu ahli fikih yang menjaga, mohonlah kepada Allah supaya hafalanmu terjaga dengan penuh harapan akan anugerahnya. Dialah Allah sebagus-bagusnya zat yang melindungi. Syekh Umar An-Nasafi berkata, ati'u wajiddu wa la taqsaru wa antum ila rabbikum turja'un wa la taj'una fakhiran wara qalilan minal ladzi ma yahja'un. Taatlah kalian semua dan bersungguh-sungguhlah serta janganlah kalian semua bermalas-malasan, sebab kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian semua tidur, karena orang yang menjadi pilihan itu orang-orang yang menyedikitkan porsi tidurnya di malam hari. Dari Nabi kuning dalam artian belajar menuntut ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanbaghi an yastashhiba daftaran ala kulli hadli yuta'allihi wa qila ma lam yakun daftara fi kummihi lam tasbutil hikmatu fil qalbihi. Wa yanbaghi an yakuna fi daftari bayadun wa yastashhiba mihbarah liyaktubu ma sami'a wa qad daqarna hadisan Bilal bin Yasar. Dan pelatihan itu hendaknya selalu membawa buku untuk dipelajari, membawa buku. Dan dikatakan barang siapa yang disakunya tidak didapat di sebuah buku, maka tidak ada hikmah
hikmah di dalam hatinya. Lalu buku itu hendaknya berwarna putih dan juga hendaklah selalu membawa pena dan tinta agar bisa mencatat segala pengetahuan yang didengar, sebagaimana telah kami mengumumkan sebuah hadis daripada Syuaibul bin Yasar. Jadi para sahabat adalah yang membawa hadis, membawa buku khusus, catatan pena ketika dia belajar menemui para ulama, mendapatkan ilmu-ilmu daripada para ulama dan para asatidz dulu-dulunya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu kita akan melanjutkan minggu yang akan datang pasal bima yurisu hifdz bima yurisu nisyan, pasal sesuatu yang bisa membuat hafalan dan hal-hal yang membuat hafal dan membuat lupa. Nah, itu beberapa pasal terakhir kalau misalnya. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada pembelajaran ilmu kita senantiasa mendapatkan ilmu manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengakhiri daripada majelis ini, kita membaca salawat sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu